Jangan sampai terjadi adanya permainan ketinggian plafon ya, sehingga menyebabkan adanya tonjolan pada plafon yang berpotensi menimbulkan energi negatif yang berada di atas bagian ranjang, terutama pada bagian kepala ranjang. Kalau kompor kan harus bersandar pada gunung melihat lautan. Jadi kalau nggak ada sandaran, kompor itu jadi jelek. Ketika sumur itu ditutup, akan ada satu udara yang tidak seimbang di daerah tersebut gitu ya. Bahkan karena banyaknya sumur tertutup, orang seringkali bilang apa? Di rumah dia banyak hantu lu katanya. Ada sumur bor di dalam rumah, lokasinya di sebelah selatan bagian tengah. Apa sih dampak negatifnya? Bisnis kita mati, semangat kita mati. Jadi segala sesuatu tidak akan berjalan semestinya dan kita tentu saja akan mengalami banyak dampak buruk yang beragam. Selamat malam sahabat Sonora, wah sudah Jumat lagi ya kan. Lanjutkan dari Jumat Anda dengan berbicara menarik tentang pengisi bersama dengan Bapak Kang Hokian hari ini. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel. Selamat malam sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Anda adalah juragan hoki semuanya. Amin. Selamat malam juga timnya Pak Kang Hokian. Ini kalau siaran begini timnya tuh 13 orang sahabat Sonora ya kan. Kalah dong kesebelasan. Semua kumpul di situ karena tidak hanya bisa didengarkan dari radio saja, siaran ulangnya juga ada di YouTube Kang Hokian dan juga YouTube Sonora FM 92. Karena itu biasanya di awal kita akan cari tahu nih menyapa yang sudah bergabung di YouTube gitu ya Pak Kang. Betul ya. Tetapi sebelum itu Ya. Karena baru saja 2 hari yang lalu terlampaui, kita mau mengulang supaya sahabat Sonora yang ketika itu belum mendengarkan, kita mau menyampaikan hal yang sama untuk mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 karena kebanggaan kita terhadap Indonesia yang sekarang ini. Ya, merayakan kemerdekaan ke-77 kemarin di istana Pak Kang diundang dong, datang. Oh, itu Farel yang hebat. Hongkong ini gitu ya Pak. Luar biasa anak itu ya. Iya, Mudah-mudahan dia punya energi yang positif itu terus terbina hingga dewasa ya, hingga tua. Kali-kali aja dia bisa memimpin Indonesia sesuai dengan apa ya yang dia idolakan. Karena dia mengidolakan Bapak Presiden Jokowi, mudah-mudahan dia juga akan secermerlang beliau pula nantinya. Betul, ya karena kan di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Betul. Nah untuk itu kita tidak berpanjang lebar, saya mau mengucapkan dulu, gotong royong dan toleransi adalah karakter kita. Pembangunan berkesinambungan adalah tujuan kita. Berjaya di kancah dunia adalah kebanggaan kita karena kita adalah bangsa Indonesia yang menjunjung perdamaian, kesejahteraan bersama. Karenanya, mari kita bersatu padu. NKRI kita harus selalu berjaya agar Indonesia kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka dong. Baiklah, merayakan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ya, kita baru lalu beberapa hari, 2 hari lalu ya. 2 hari yang lalu. Makanya itu kita patut mengulanginya lagi karena kemarin Jumat lalu toh masih jauh hari itu. Nah untuk itu kita juga tidak lupa untuk menjumpai sahabat Sonora kita yang hoki, yaitu Juragin Ana Inu. Ana Inu, baik. Pada video mau kaya, ruang tamu harus ada dong. Yes.
Bagaimana cara mengatasi plafon kamar yang sudah terlanjur desain bentuknya tidak rata, Pak? Nah, ini kita udah bahas sebetulnya ya. Yang bagus ya tentu saja dibongkar dan diratakan kembali. Jangan sampai terjadi adanya permainan ketinggian plafon ya, sehingga menyebabkan adanya tonjolan pada plafon yang berpotensi menimbulkan energi negatif yang berada di atas bagian ranjang, terutama pada bagian kepala ranjang. Ya. Jadi ini yang harus diprioritaskan adalah kepala ranjang. Namun kalau misalnya Juragin Ana Inu ketika itu mendengarkan acara kita, berada beberapa video yang lalu, hindari pelecehan, raih rezeki rumah subsidi tipe 36. Ini berapa minggu yang lalu kita juga udah lupa nih juga Daniel. Ya, tetapi pada saat itu kita menjawab pertanyaannya Sampurna Jaya ya, yang bertanya dan telah dijawab tuh ya pada saat itu. Bagaimana kalau nggak keliru, dia tanya bagaimana kalau ditutup dengan triplek ya. Ya, tapi untuk jelasnya Juragan Ana Inu sebaiknya ya menyimak kembali video hindari pelecehan, raih rezeki rumah subsidi tipe 36. Kemudian ada yang kedua, saya cuma dua aja lah malam ini. Karena malam ini malam spesial Dirgahayu Republik Indonesia, kita mau lebih banyak menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang bertanya langsung via WhatsApp ya. Nah, yang kedua ini datang dari Nakahara Rasama. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Salam kenal katanya. Saya dari Sumatera Barat. Mau nanya kok Kian, dia bilang, di depan samping rumah dibikin lagi tempat cuci kain, di depan samping rumah. Jadi di depan, bagian depan, tapi di samping, dia nggak bilang nih samping kiri samping kanan gitu ya. Dibikin lagi tempat cuci kain, piring, dan ditaruh mesin cuci, dia bilang. Nah, mesin cuci apa, dia juga nggak menjelaskan apakah mesin cuci piring ya atau mesin cuci pakaian ya. Nah, apakah ini dia itu toko atau rumah tinggal? Apakah misalnya restoran gitu kan, yang tak ada pembatasnya, dia bilang. Jadi mesin cuci piring itu tidak bersandar begitu. Tolong masukannya Kokian, dia bilang. Ya sebetulnya nggak ada masalah sih ya mau mencuci kain dan piring di depan samping rumah. Ya walaupun tempat cucian itu tinggi. Nah, jadi tempat cucian kan bisa dua macam nih Juragan Daniel. Apakah itu tingginya seperti kita nyuci di sink cuci piring gitu ya? Ya, tapi kan bisa juga kita mencucinya di lantai di bawah yang namanya cemceh tuh. Ya. Jadi dua-duanya nggak masalah. Tapi berbeda dengan kompor. Kalau kompor kan harus bersandar pada gunung melihat lautan. Jadi kalau nggak ada sandaran, kompor itu jadi jelek. Ya, ada saya punya tim, salah satu tim ini bertanya nih. Kalau kompor zaman kuno tuh pakai tungku yang bata ditumpuk, nah, itu gimana tuh Juragan Daniel? Sama-sama api. Nah, enggak. Di mana dia punya itu? Dia punya sandaran. Kan nggak ada sandarannya. Oh, I see. Ya, kan kita taruh kayu nih. Setelah taruh kayu kita sudut, kita kasih minyak dikit. Ya, kita pakai semprong. Ingat nggak pakai semprong kita tiupin? Sampai dia gede apinya. Sampai hitam ini memang nggak pernah ngalamin ya. Kalau kita dulu begitu juga Daniel. Jadi kita kasih minyak sedikit, kita pakai kertas, kita bakar itu api, kita lemparin, kita tiup tuh ya sampai dia nyalanya besar ya. Nah itu dia punya bata tuh susun 5-6 bata tuh. Itu bentuknya kan U juga kan. Oh iya. Yang kosong tuh cuma di depannya. Jadi gunungnya tuh di belakang itu udah ada bata.
lautannya itu yang dimana kayu-kayu itu berada. Nah itu sama toh, itu bagus ya. Kalau kita menghitung ukuran juga sepertinya oke kok itu udah ya. Jadi nggak ada masalah kalau mau memakai zaman dulu punya cara ya, memakai kayu bakar ya. Tetapi untuk mesin cuci piring ya nggak mesti bersandar. Jadi nggak ada masalah apapun. Tapi ada yang nimpali nih kayaknya, lain Nakahara, lain pula Nerov ya. Sumur bor di dalam rumah pada sektor selatan kata. Ya, jadi Nerov ini pada video saci level lantai, pohon dan tempat sampah. Dia bertanya begini nih juga kan. Selamat malam Pak Kang, saya mau tanya, rumah saya hadapnya ke utara. Soal hadap kita nggak akan bahas karena harus perlu data ya. Ada sumur bor di dalam rumah. Lokasinya di sebelah selatan bagian tengah. Pada bagian di posisi huruf H. Ya, kita nggak perlu huruf H-nya, tapi dia bilang di bagian selatan tengah. Apa diperbolehkan menutup sumur bor tersebut? Apakah ada hal negatif diakibatkan sumur tersebut? Ayo, Juragan Daniel. Waduh, sumur bor di sumur bor dalam rumah. Betul, pada lokasi selatan. Sumur bor di dalam rumah juga kan, lupa ya, nggak boleh ya, nggak boleh ditutup sembarangan. Jadi bikin di dalam pun nggak boleh karena dalam rumah tuh bagian tertutup, kecuali bagian rumah itu atasnya terbuka. Oh, kira lembab ya Pak? Iya, lembab. Kecuali apalagi kalau sumur itu bukan sumur bor, sumur timba ya, itu lebih berbahaya. Nah sekarang bagaimana kalau ditutup? Tentu harus dikasih udara keluar sampai ke atas dong ya. Iya. Baru benar. Kenapa sih mesti dikeluarin ke atas itu ya udaranya? Karena sekali mata air terbuka dia pada dasarnya nggak bisa ditutup lagi juga kan. Dia akan terpaksa mengeluarkan buih-buih ke atas sehingga ketika sumur itu ditutup akan ada satu udara yang tidak seimbang di daerah tersebut gitu ya. Bahkan karena banyak ya sumur tertutup, orang seringkali bilang apa? Di rumah dia banyak hantu lu katanya. Karena sumur tertutup ya. Nah sumur tertutup itu mengeluarkan uap-uap air yang tidak kasat mata, cuma kelihatan bayangan-bayangan. Nah terlebih lagi kalau pada selatan itu nggak boleh juga kan. Karena selatan, kenapa nggak boleh pada selatan juga kan? Karena air. Selatan itu adalah sumber api. Mati dong jadinya. Nah, apinya dimatikan oleh sumur, jadi nggak boleh. Nah, kemudian dia tanya, apa sih dampak negatifnya kalau ada sumur di selatan itu? Nah, kalau itu mati, artinya apa yang mati? Bisnis kita mati, semangat kita mati. Jadi segala sesuatu tidak akan berjalan semestinya dan kita tentu saja akan mengalami banyak dampak buruk yang beragam. Apakah itu bisa ke arah kesehatan? Ya, karena semangat hilang yang timbul pegel-pegel. Ya, rasanya males gitu kan. Dan juga akhirnya kan ganggu ke keuangan lah. Nah, itulah dampaknya. Begitu Juragan Hoki Nerov. Kita jeda dulu ya Pak Kang ya. Oke dong. Baiklah sahabat Sonora, sudah terjawab yang di YouTube, kita jeda sebentar. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu,
nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita masuk di sesi kedua, sahabat Sonora, konstruksi bersama dengan Bapak Kang Hongkian malam hari ini. Kita mau lanjutkan di YouTube atau ke WhatsApp, Pak Kang? WhatsApp dong, kan udah janji kita. Oke, mari kita mulai WhatsApp-nya. Yang jam lahirnya tidak tahu, mohon maaf, belum bisa kami bacakan, sahabat Sonora. Jadi silakan pastikan dulu jam lahirnya. Silakan lengkapi jam lahir Anda, sahabat Sonora ya. Oke, saya ke Yulianti. Yulianti. Ya, Yankee Ultra, London, India, Yankee Alpha, Nancy, Tango, India. Oke. Yulianti. Oke. Ini tanggal 24. 24. Bulan 7. Bulan 7. Tahun 87. Tahun 87. Ya. Jamnya jam 13. Oke. Pertanyaan wajib, Pak Kang. Hmm. Rumah menghadap mana dan juga usaha yang cocok apa? Yulianti ini kan wanita ya. Jadi kalau dia menikah nggak bisa dipakai ya hitungan untuk posisinya rumah ya, kecuali dia hidup sendiri atau sebagai kepala keluarga gitu ya. Yang cocok itu ke timur atau ke barat daya gitu ya. Bidang bisnis yang cocok ada beberapa, tapi lambatnya luar biasa gitu ya, sampai yang nggak cocok. Nah, yang paling cocok itu yang berunsur kayu dominan. Nah, boleh dicampur sebagai pilihan kedua, tetapi kalau bisa yang dominannya kayu dong ya. Kalau yang campuran, yaitu yang berunsur kayu api atau kayu dengan air. Kayu api atau kayu air. Oke, begitu ya Yulianti ya. Apa bidang kayu api, kayu air ada di bukunya Pak Kang. Lengkap ada di sana. Halaman berapa Pak? Kalau nggak salah 247 sampai 277 kalau nggak keliru loh ya. Bukunya sebel itu apa Pak? Saya teruskan dengan Chandra Pak Kang. Chandra. Ya, Charlie Alpha Nancy Delta Romeo Alpha. Oke. Laki-laki. Ya. Tanggal 8. Tanggal 8. Bulan 7. Bulan 7. Tahun 68. Tahun 68. Jamnya 21.30. 21.30. Oke. Ini kalau kerja sama orang cocoknya apa ya Pak? Kalau usaha sendiri cocoknya apa? Sekarang bekerja di produksi dan marketing cat tembok serta punya warung makan. Cocok semua. Waduh. Ya, berarti kemajuannya cukup signifikan dong ya. Tetapi kalau di tahun ini kemudian ada ya sedikit masalah, karena dia ciongnya kan besar, tapi nilainya jelek-jelek amat, sepertinya sih enggak nih ya, kurang lebih ya. Jadi kalau ada penurunan sedikit ya cukup wajar lah gitu. Tapi kedua-duanya cocok, dan sebetulnya memang Juragan Hoki Chandra ini memang mampu untuk berbisnis sendiri gitu. Yang penting asal mau ngegenjot semangatnya aja supaya konstan, bagus terus. Jangan pernah. Jeleknya Juragan Chandra ini kadang-kadang kehilangan energinya, saya rasa hilang begitu. Kalau dia bisa pelihara ini terus saja, dengan misalnya ruangan dia, tempat dia kerja gitu, dikasih banyak warna merah gitu ya, dia akan cepat berhasil kok sebagai pebisnis. Oke, baik. Semoga menjawab Pak Chandra. Kemudian selamat malam selanjutnya ada Fitradi bahkan. Fitradi cewek cowok? Pria. Oh pria, lain dong, bukan cewek bukan cowok. Ya. Victor India Tango, Romeo Alpha Delta India. Oke. Tanggal?
tanggal 25 tanggal 25 bulan 10 tahun 88 tahun 88. Jam lahirnya 2.45 pagi. Maksudnya 2.45? Jam 2:45. Oh, saya pikir jam 24 lewat 5 menit. Jam 2:45 menit. Oke, jam 2 lewat 45 ya. Ya. Oke. Kemudian istrinya atas nama Anita. Ini Alfa Nancy India Tango Alfa biasa ya, tanggal 4 bulan 6 tahun 92 antara jam 2 sampai 2.30 pagi, siang? Pagi 2 sampai 2.30 pagi. Oke. Baru beli rumah menghadap selatan, Pak. Apakah cocok? Oke. Boleh pindah tahun ini? Tahun ini, yang ciong tahun ini sio apa aja ya? Fitradi seharusnya berkunjung ke YouTube channelnya Sonoka ya, cari tahu tuh sio apa aja, ada 12 ya di sana. Kalau di sana bilang sio naga ciong, jangan pindah. Tapi kalau sio naga dibilang nggak ciong, silakan pindah gitu ya. Jadi supaya Juragan Fitradi juga punya kebiasaan untuk menelaah sendiri begitu ya, karena sarananya udah tersedia, kenapa nggak dimanfaatkan begitu ya? Ya. Kemudian sekarang bekerja siapa ya? Sekarang bekerja sebagai marketing di perusahaan jasa konstruksi, Pak Kang. Kalau 2 tahun ini karirnya nggak berkembang ya, rencananya mau usaha sendiri. Usaha apa yang cocok ya? Kalau yang bekerja di apa tadi, di marketing perusahaan jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Nah, kalau dia itu jasa konstruksinya adalah yang dimaksud adalah dunia properti ya, real estate, mestinya dia maju. Kecuali yang dia main adalah besi-besi gitu ya, baja dan sebagainya. Nah, itu dia membleng, ada kemajuan gitu. Oke. Jadi kalau mau pindah, tadi dulu cek itu ya Pak, kan? Cek apa namanya? Cek sionya ya? Iya, ciong apa enggak ya. Kalau nggak ciong, oke ya. Kemudian cek berapa nilai keberuntungannya. Kalau keberuntungannya bagus, genjot tahun ini. Seharusnya tahu benar peluangnya sejauh mana di tahun ini gitu ya. Nah, jadi bidang apa yang paling bagus? Memang bidang tadi yang ditanyakan tuh cukup termasuk oke kalau itu adalah yang dilakukan oleh Fitradi ya. Tapi kalau dilakukan bersama oleh suami istri, yang paling cocok yang berunsur api dominan. Baik. Suami istri api dominan ini Anitanya sebagai teller bank, Pak kan? Sebagai di bank nggak cocok dia. Mestinya jenuh, justru ini yang jenuh gitu ya. Nah, kalau Anita tuh mestinya, kalau tadi saya bilang kan Juragan Fitradi nggak cocok kalau itu adalah logam, besi-besian, baja gitu ya. Misalnya dia kerjanya nih Fitradi tadi di konstruksi itu dia yang menangani pengadaan besi-besian apa itu buat ya pokoknya buat konstruksi baja gitu ya. Nah, di tangan Anita itu bisa jalan gitu. Oke. Ya, nah. Jadi kalau mau berusaha bersama unsur api dominan. Iya. Masih ada pertanyaan tentang kecocokan dan kesehatan serta handicap, kita teruskan setelah jeda Bang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora di sesi yang ketiga kali ini ya, tadi terputus menjawab pertanyaan dari Fitradi dan juga Anita. Perlu saya bacakan datanya lagi Pak Kang? Enggak, udah masih ada. Baik, jadi tadi sampai ke teller bank. Nah, pertanyaan selanjutnya, cocok nggak Pak Kang sebagai pasangan? Kalau nggak cocok, ya kenapa? Wah iya bener. Kalau nggak cocok nanti kita yang dimarahin ya. Waktu pernah satu ketika ada sepasang muda-mudi datang, tapi datangnya aneh nih ke tempat saya ya. Yang datang si wanita dulu. Dia bilang, "Pak Kang, sorry ya, kita tunggu pacar saya," dia bilang. Tunggu 5 menit kemudian sampai. Kenapa nih nggak datang bareng aja? Kenapa ya? Mungkin karena dari tempat kerjaan kali, saya pikir dalam hati gitu. Wah, kemudian mereka keluarin data, minta tolong dihitung, cocok nggak? Saya bilang, cocok. Dia bilang, Pak, ketika saya bilang cocok, si cowok ini, si pria, lompat dari kursinya, tahu nggak? Oke, katanya sambil angkat tangan dua-dua gitu. Saya langsung sih pacarnya yang cewek ini yang datang duluan bilang, saya udah bilang Pak, kalau Pak Kang bilang nggak cocok, kita pulang masing-masing dan jangan ketemu lagi. Aduh. itu mereka masih pacaran kan, belum menikah kan? Iya. Nah ini udah menikah, ini mau gimana coba? Ya sudah, kita nggak usah jauh ya Pak Kang. Boleh. Cocok sih, kebetulan cocok. Dan kecocokannya dalam nilai yang cukup tinggi. Hanya saja, mereka berdua punya karakter yang berbeda dan cara pandang, cara pikir yang berbeda. Sehingga kalau mereka tek-tek-tek-tok sih itu umum, gitu ya. Jadi sebab kalau saudaranya sekarang ini sedang mendengar atau orang tua atau siapa dengar, nggak usah khawatirin mereka deh, ya. Mereka bisa perang sampai akhir zaman. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang si ceweknya ini gampang tersinggung, yang cowoknya maunya perfect gitu, salah dikit bisa udah diungkit gitu ya. Si ceweknya ketoel dikit ngambek gitu. Nah ini yang harus ditanggulangi. Nggak ada sih orang yang sempurna bisa klop bareng gitu ya. Karena apa? Karena beberapa kali saya periksa klien saya ya, ada beberapa yang kecocokannya sangat tinggi, tau nggak? Itu susah sekali terpisah deh ya. Dan cara berpikirnya sama. Dan mereka rata-rata konglomerat. Jadi sampai begitu, sampai kecocokannya luar biasa, cara berpikir oke, dan dia punya karakter saling menunjang, itu sangat menunjang keberuntungan loh. Luar biasa. Nah ini, kalau memang mau beruntung, tentu saja yang tadi saya sampaikan harus dicarikan jalan supaya jangan menjadi sesuatu yang bertolak belakang, ya, menjadi satu ya bentuk perlawanan, tapi jadikanlah kekurangan itu justru untuk saling memahami dan saling mengisi sehingga menjadi satu daya juang untuk berpacu bersama-sama. Ya. Setuju Pak Kang. Terakhir, kesehatan Pak Kang. Kesehatan. Si cowok bawaannya jantungnya jelek ya. Juga hati-hati hobinya terlalu banyak makan manis ya. Kemudian juga dagingnya juga mudah-mudahan bisa dikurangi ya. Nah kalau si istrinya yaitu Anita itu dari kecil memang waktu lahir udah agak kuning gitu ya. Levernya harus dijaga, jadi jangan terlalu capek ya. Lambung juga kurang bagus dan makanan yang asin, dia gila asin tuh harus dikurangi loh ya. Ya. Iya. Oke. Saya lanjutkan dengan Ivan. Ivan. Ya.
Alpha Nancy. Tanggal 5. Tanggal 5. Bulan Desember 12. Iya. Tahun 84. Tahun 84. Ya. Ya. Ya, 1750. 1750. Pertanyaannya untuk rumah dan usaha, Pak. Untuk rumah yang cocok menghadap timur dan timur laut. Timur dan timur laut. Ya, untuk usaha yang cocok yang berunsur tanah dominan, logam dominan, atau campuran daripada keduanya. Bisa aja campuran dengan yang lainnya karena juga akan membawa kemajuan, tetapi lambatnya luar biasa. Nah, tetapi kunci untuk kemajuan daripada juragan hoki Ivan ini adalah satu, ya, harus bersemangat. Ya, harus selalu membuang lamunan dan kejenuhan yang seringkali hinggap tanpa dirasa gitu ya. Nah, kemudian agar hokinya meledak gitu, bukan meledak terus ambiar gitu. Makin hebat gitu ya. Nah, harus belajar untuk tidak mudah tersinggung dan juga harus bisa mudah memaafkan, jangan ada dendam gitu ya. Iya. Baik, terjawab ya Ivan ya. Dari Ivan kita ke Haryanto. Haryanto. Ya, Hotel Alfa Romeo Yankee Alpha Nancy Tango Oscar. Oke. Tanggal 16. Tanggal 16. Bulan 9. Bulan 9. Tahun 86. Tahun 86. Jam 10 pagi. 16.986 jam 10 pagi. Oke. Satu saja, pekerjaan apa yang cocok buat saya, Pak? Yang berunsur kayu atau logam dominan. Kayu atau logam dominan. Oke, ini ya pertanyaan itu cepat dan tepat. Oke, saya teruskan dengan Hadi, Pak. Hadi. Adi, Alpha Delta India. Oke. Adi ini lahirnya tanggal 27. 27. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 60. Tahun 60. Jamnya jam 7.30 pagi. 7.30 pagi, oke. Mau tanya arah rumah yang cocok, Pak? Arah rumah yang cocok, ke barat cocok, ke selatan cocok. Barat cocok, selatan cocok. Iya. Baiklah. Terjawab Adi. Kita tidak lagi, Pak. Oke. Kita tidak sebentar, sahabat sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat sonora di sesi yang terakhir sampai dengan jam 8 malam ini. Lanjut ya Pak Dan. Oke dong. Ada apa kabar untuk mana nih yang lengkap datanya? Ada Anton Pak Dan. Anton. Ya. Waduh, bukan Anton operator ini. Alpha Nancy Tango Oscar Nancy. Oke. Tanggal 20. Tanggal 20. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 60. Tahun 60. Jamnya jam 7:08 pagi. 7:08 ya. Ya, ini agak detail pertanyaannya. Saya bacakan pelan-pelan. Kalau dapur
sebelahnya ruang keluarga, kemudian kamar mandi. Apakah boleh supaya pembuangan air kotor sejalur menuju got depan, Pak? Dapur, Ruang keluarga, kamar mandi, apakah boleh agar pembuangan air kotor itu dapur, sejalur ruang menuju- keluarga, kamar mandi, Ya. nggak ada masalah, boleh. Boleh, kemudian Boleh. pembuangan air kotor menuju ke depan. Ya, nggak ada masalah. Ada masalah. Baik. Ya, yang penting pembuangan air pada dapur dari sink sebaiknya jangan melintas di bawah kompor gitu ya. Oh, oke. Oke. Kemudian dari pemetaan 9 area rumah, wah ini dengerin terus ini. Yang bagian tengah pojok rumah, waduh, separuh dibuat tangga huruf U yang menghadap keluar ke ruang keluarga, Pak kan? Bagian tengah pojok ini separuhnya dibuat tangga huruf U. huruf U, jadi berbalik lagi. Yang nggak boleh itu bagian tengah itu yang nyampainya tangga tujuan, bukan tangga keberangkatan. Iya, nggak boleh. Iya, jadi kalau dia mulainya adalah pada bagian sentral, tapi nyampainya bukan pada sentral, tentu saja tidak bermasalah. Oke. Kalau di tengah tadi, tengah pojok itu sebelahnya dibuat kamar mandi di dalam kamar tidur, Pak kan? Nggak ada masalah sepanjang memang kalau kita bicara umum itu boleh-boleh aja gitu ya. Apalagi juga kalau misalnya kita mau menggunakan bawah tangga sebagai kamar mandi WC juga nggak ada masalah gitu ya. Yang jadi masalah kalau nanti udah maju misalnya, kita mau lebih baik, tentu kita mau perfect dong ya. Nah, kalau perfect, kita mesti menghitung titik mana yang boleh ada kamar mandi WC dan tidak gitu ya. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang di bagian ini boleh nggak ada kamar mandi WC gitu. Nggak bisa seperti itu lagi tuh kalau udah sifatnya private. Ya. Karena harus mengacu kepada tanggal lahir yang lengkap dan itu harus menyangkut satu penghuni gitu. Oke, baik. Secara gambaran umum begitu ya. Betul, nggak masalah. Baik, oke. Semoga menjawab Pak Anton. Saya lanjutkan dengan sebentar, ini namanya Anastasia, Pak kan? Anastasia. Ya, Alpha Nancy Alpha, Sierra Tango Alpha, Sierra India Alpha. Oke. Tanggal 3 Tanggal 3 bulan 12 bulan 12 tahun 93. tahun 93. Jamnya jam 7 pagi. Oke. Tentang usaha dan jodoh, Pak. Kalau tentang jodoh, untuk Anastasia, memang saya ulangi waktu itu juga ada pertanyaan serupa ya, Ya. bahwa bulan 8 Imlek ya di tahun 2573 sampai bulan 8 Imlek 2574 itu adalah bulan di mana dunia asmara bergemerlapan. Tetapi dampak negatif ekses daripadanya juga besar. Nah, jadi satu hal yang harus dipahami bahwa kita patut mengambil manfaatnya, tapi harus juga mampu menghindari ekses-ekses jeleknya agar kita jangan menyesal di kemudian. Anastasia untuk menyeksamai video mendobrak hambatan jodoh dan video-video lain yang juga berkaitan dengan jodoh, silakan gitu. Pertanyaan lainnya apa tuh juga kan? Usaha, Pak kan? Kenapa? Usaha Usaha yang yang cocok. Usaha yang cocok yang berunsur logam dominan atau campuran api logam. Logam atau api logam. Baik, udah bikin masak-masak aja. Lebih kepada logamnya titik beratnya. Oh, oke. Jadi jualan besi. Jadi kalau mau masak, masak logam. Masak logam? Iyalah, misalnya masak logam, bikin peleburan besi, masak logam iya. ya. Kenapa saya bayangannya tumit paku ya, masak logam. Aduh. Aduh. Oke, semoga menjawab ya Anastasia ya. Saya lanjutkan dengan Dudu, Pak kan? Siapa? Dudu, Delta Oscar, Delta Oscar. Dodo. Ya, Laki ya? lagi Oke. tanggal 23 Tanggal 23 bulan 1
Bulan 1 tahun 87. tahun 87. Jamnya 1:20. 1:20. Dini hari ya. Oke. Kemudian istrinya Vivi. Vivi. Ya, Ini Victory India Victory. dua-duanya hebat banget. Dodo, Vivi. Oke. Ini tanggal 21 21 bulan 5 bulan 5 tahun 90. tahun 90. Jamnya 9:07. 9:07. Oke. Saat ini Dodo bekerja sebagai sales di bank, istri, ibu rumah tangga. Mau bikin usaha nih yang cocok Pak Kang, apa ya? Usaha yang cocok kalau untuk Dodo yang berunsur logam dominan atau campuran api logam, di mana penekanan tetap pada logam. Ya. Kalau untuk Vivi tentu yang berunsur kayu dominan, ada lagi yang lainnya ya, tetapi saya nggak mau kasih tahu karena lambat ya perbandingannya, kira-kira 1:8 kecepatan keberhasilannya. Oh, jauh ya. Iya, tetapi patut diingat untuk Dodo karena sionya macan ya, cari tahu dulu boleh nggak sih buka tahun ini. Jadi Dodo agak meluangkan waktu untuk mengunjungi YouTube channelnya Sonora FM. Ya. Di sana ada pembahasan tuh ya untuk sio macan. Ya. Ya, boleh nggak sih buka usaha sekarang ini, ciong apa enggak gitu ya. Coba. Ah. Kalau bekerja bersama mungkin nggak Pak Kang? Bekerja bersama, kecuali di unsur logam dominan ya, yang tok ya nggak kecampur apa-apa itu bisa, tapi kemajuannya menjadi lambat gitu Bu. Terutama untuk Vivi-nya itu ya, karena kayu itu cakupannya luas sekali dan saya berasa kalau Vivi udah baca itu apa aja sih bidang berunsur kayu dominan itu pada buku tahun bacaan air Imlek 2573, kalau nggak salah 247 sampai 277 ya halamannya kalau nggak keliru ya. Nah itu pasti ada banyak pilihan buat Vivi ya. Jadi Vivi pasti akan senang untuk memilih satu di antaranya. Yang penting walaupun Vivi itu memang seorang yang rajin, punya misi untuk kemajuan, tetapi Vivi harus membuang temperamentalnya yang bisa meluap mendadak dan bahkan bisa arogan gitu ya, walaupun itu tidak disadari oleh Vivi. Dan Vivi kalau mau menjadi pengusaha yang betul-betul sukses harus memakai baju hijau paling setahun 2 tahun lah gitu, jangan ganti, kalau bisa yang hijau ini hari hijau kembang apa, yang penting dominan hijau lah. Arah rumah yang cocok Pak Kang? Arah rumah yang cocok bisa menghadap timur laut, bisa menghadap barat daya, bisa ke timur, banyak pilihannya. Banyak pilihannya. Handicap sudah terjawab. Kesehatan Pak Kang terakhir. Kesehatan buat Dodo. Dodo sih boleh dibilang jangan sakit gitu ya. Nah, syukurlah. Ya, paling-paling ada gangguan pada mah gitu ya, pada lambung gitu ya. Tapi kalau untuk Vivi itu mesti jaga loh. Vivi seperti tadi juga saya ada pertanyaan tadi, yang saya bilang dari kecil memang udah kena kuning gitu ya. Nah, apalagi Vivi orangnya nggak bisa diam, dia belingsatan itu kayak cacing kepanasan gitu ya. Ingat aja, tanya saudara, tanya orang tua itu. Waktu kecil tuh suruh diem nggak bisa. Gitu. Ya, jadi makin capek ya, itu akan ganggu ke livernya. Jadi harus bisa batasi aktivitas agar tidak kelelahan gitu ya, tahu batas lah ya. Dan minum juga patut yang banyak. Baik, lengkap ya Dodo dan Vivi, semoga menjawab semuanya. Lengkap sudah Pak Kang, sudah jam 8 kita pamit di sini. Oke. Terima kasih Pak Kang, sampai ketemu minggu depan. Sama-sama juga Gan Daniel, sedang sekali kita hari ini bisa membahas lebih banyak dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat Sonora baik yang bertanya maupun yang menyimaknya. Sukses selalu untuk sahabat Sonora dimanapun, dan sukses juga untuk Anda di Sonora juga Gan Daniel dan semua sahabat-sahabat. Salam sukses, salam sehat.
Terima kasih Pak.